respon orang tua lu sendiri gimana bro? Ketika lu memilih jalan untuk pindah ke Muslim? Ya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, selamat siang semua. Halo guys. Ya, masih semangat semuanya berpuasa? Gue mau kenalin ke kalian, ini adalah Mas Andrian ya. Mas Andrian adalah GM kita dari divisi event organizer di Siprama Komunindo. Jadi teman-teman buat yang belum tahu nih, Mas Andrian ini adalah GM kita di divisi IO ya. Jadi Mas Andrian ini akan berbagi kisah ya, benar ya bro? Santai aja bro, nggak usah tegang dong. nggak tahu sih gue dipanggil ke sini mau ngapain. Dia sampai nggak tahu loh mau ngapain, padahal gue udah. Pokoknya Agil nanya apa, coba gue jawab lah. Oke, kalau lu nggak bisa jawab, lu bisa bilang pas. Kayak main kuis ya. Kayak main kuis, pokoknya santai aja. Pokoknya pertanyaan juga nggak yang berat. Nah, jadi guys, Mas Andrian ini akan berbagi kisah inspiratif mungkin ya. Jadi buat teman-teman semua disimak aja deh video ini. Cerita dari Bro Andrian nih yang mungkin bisa jadi inspirasi. Oke, mungkin sedikit pertanyaan bukan sedikit pertanyaan ya. Sedikit gua ada sedikit info juga buat kalian. Jadi Mas Andrian ini adalah baru masuk Muslim ya Mas ya? Ya, betul. Belum lama ya? Kapan Mas? Kurang lebih Mas? Februari lah. Februari lu masuk Islam ya. Jadi belum lama guys. Jadi kurang lebih sekitar sebulan 2 bulan lalu ya. 2 bulan lalu Mas Andrian ini baru masuk Muslim. Nah, di sini gua bakal banyak tanya lah atau Mas Andrian akan kasih tahu kenapa sih alasannya gitu untuk pindah gitu ya kan. Jadi teman-teman nanti akan tahu apa alasannya. Oke, mungkin sedikit gua tanya awal kali ya yang menjadi nanti kita bicara yang panjang gitu. Jadi Mas Andrian ini Muslim di bulan Februari. Sorry, udah lebih. Ternyata bukan Februari. Udah lebih. Gila, kita ke Korea bulan apa? Januari bro. Nggak ada, jadi udah sebelum itu. Lo udah Muslim berarti? Udah. Pas. Gua kan sama lo. Iya. Oh lu udah Muslim di Udah. Januari. Berarti lebih ini lagi ya? Udah lebih. Oh bahkan gua aja nggak tahu dia Muslim di Januari. Sampai lupa. Sampai lupa ya. Itu luar Udah. biasa ya. Jadi ini mungkin yang akan gue coba tanya. Nah, ini Muslim, lu masuk di Januari. Kemudian nih pertanyaan gue paling singkat, lo masuk Muslim itu kan harus ada prosedurnya ya, ada syahadat. Lu syahadat di mana, bro? Gue syahadat di Masjid Sunda Kelapa. Di mana tuh? Itu di daerah Menteng ya, daerah Menteng situ. Jadi ya gue tahu dapat informasi sih dari dari temen gue bilang kalau ya lu kalau mau lo coba syahadat atau mau convert, lu coba datang ke Sunda Kelapa, Masjid Sunda Kelapa yang di Menteng situ. Oh, yang di depannya banyak jajanan ya? Ada tongseng enak. Tongseng gitu. enak banget tuh. Tongseng tuh. Ini anak-anak yang dulu di Sarinah ya, kita tuh sering makan di Sunda Kelapa ya. Jadi di situ emang ada tempat buat convert ya, buat syahadat. Iya, kayak mereka kayak punya. Ya, dia ada di sebelahnya ada gedung Basnas namanya. Nah, di situ di lantai 4. Nah, di situ ada memang tempat orang untuk ya mereka emang ya untuk ini ya, untuk pendidikan untuk menjadi muslim di situ. Nah, untuk proses kan nggak langsung lu datang ke sana di hari misalnya besok lu datang syahadat, nggak juga ya? Tetap ada janji atau apa sih? Gue kesana nanya syarat apa aja sampai ada foto-foto ya, harus ngumpulin foto 4x6 segala gitu ya, yang kayak gitu. Yang backgroundnya harus biru. Harus pakai peci. Nah, serius loh? Iya. Jadi kayak gitu. Nah, udah nanya syarat-syaratnya apa aja baru next terus disuruh bikin janji lah kapan kira-kira lo mau ke situ untuk syahadat gitu. Nah, itu prosesnya berapa lama tuh sampai menuju syahadat itu? Gue lupa ya, mungkin sekitar 2 mingguan lah ya gue dari. 2 minggu, ya. Jadi di saat gue nanya syaratnya itu di situ juga ya gue mau meyakinkan diri gue segala sambil macam ya. Sambil lah ya. Karena kan ya kita tahu lah ya ini satu yang mungkin ini banget lah
keputusan besar lah dalam hidup gue juga ya, gitu. Pasti sih. Oh gitu. Jadi 2 minggu lu bolak-balik dong ke Sunda Kelapa? Enggak, maksudnya gue 2 minggu enggak. Jadi Sunda di sana tuh sebenarnya simple gitu. Jadi cuman kalau lo ready misalnya besok gitu ya, lo teleponnya dari sekarang. Misalnya sekarang lo telepon Pak Ustadz, saya besok mau syahadah. Oke, besok janjian jam segini ya datang. Udah kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan itu terbuka ya? Terbuka untuk semua orang dong? Terbuka banget ya. Maksudnya open banget, lalu masuk ke sana tuh open banget dong. Gue ketemu juga orang-orang yang memang mau convert gitu ya, cuma dianterin sama ya kayak sama muslim lainnya gitu ya. Jadi memang di situ ya orang kayak dapet. Jadi ceritanya after syahada gitu, lo harus kayak beberapa kali datang ke kelas gitu ya. Lo dapat pelajaran lah tentang apa itu Islam, sejarah Islam. Nah itu kalau yang muslim dan pengen recall lagi apa itu, bisa datang ke sana. Jadi mereka open aja sih. Open ya. Jadi ini guys, kayak semacam kelas ya. Jadi lu habis syahadat nih, selesai syahadat lu datang beberapa kali pertemuan gitu ya, dapat mungkin ceramah-ceramah atau himbauan ya. Ya apalah gitu ya yang belajar bekal lu gitu ya. Betul kayak ya mereka selalu bilang, ya Pak Ustadznya selalu bilang kayak lu supaya lebih percaya lagi dengan apa yang lo imani sekarang, lo harus percaya dengan historinya gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau historinya itu jelas, lo pasti akan kedepannya lo akan semakin yakin lagi dengan apa yang lo percayai gitu. Jadi diajarin pertama sejarahnya. Sejarah ya, panjang tuh ya. Pasti tapi lo jangan tanya gue sekarang ya, sejarahnya mungkin gue udah lupa. Gue juga sebenarnya. Tapi menarik sih menurut gue. Jadi emang prosesnya nggak sesimpel itu ya. Jadi emang ada administrasi, ada yang apa yang harus lu temuin gitu. Nah, tapi justru kalau gue merasanya jadi mungkin lebih simpel ya gitu. Maksudnya simpel. Ya, buat gue ini sesuatu yang besar dan gue expect kayak sesuatu ya pasti banyak lah prosesnya gitu. Ternyata nggak juga ya. Mereka juga terbuka aja, santai aja sih. Santai. Oke, mungkin lu kesana didampingin oleh siapa gitu, atau dari keluarga atau temen atau? Ya keluarga istri gue. Istri gue. Oh, yang nemenin lu tuh ya? Jadi kalau pas daftar sih gue sendiri. Oh, lu sendiri? Gue nanya-nanya itu sendiri lah ya. Nah, tapi pas syahadatnya gue dianterin sama keluarga, sama ada istri gue udah pasti. Terus habis itu ada sepupu gue, sama ada beberapa teman deket gue. Ada lah ya. Jadi yang dampingin itu ada. Kan ini kan sebuah titik dimana lu movement, lu berubah ya, maksudnya lu pindah ke suatu keyakinan, itu kan butuh proses yang panjang bro, maksud gue. Itu sih yang mau gue tanyain. Jadi kayak nggak mungkin dong tiba-tiba nih karena lu kerja, lu capek, gue ke Sunda Kelapa aja tiba-tiba nggak gitu juga dong. Jadi kan kasih lu mungkin apakah lu cerita ke bini lu ataupun lu tiba-tiba ada nggak sih yang bisa lu sampein gitu? Ya gue cerita sedikit ya, sebelumnya gue Kristen gitu ya. Oke. Ya gue terlahir sebagai Kristen gitu, karena orang tua gue Kristen Protestan. Nah, gue dibaptis gitu ya kan, sampai umur 17 gue dibaptis. Gue dibaptis masih kecil sih, masih SD. Terus umur 17 gue juga akhirnya di CD, kalau mereka peneguhan CD itu kalau di Kristen mungkin kayak semacam kayak syahadah juga ya, di situ kita berikrar lagi kalau kita mempercayai ya Kristen sebagai agama dan lainnya, itulah sama sepertinya kayak gitu. Jadi umur 17 gue kayak ada pendidikan juga kayak gitu, terus akhirnya gue di CD tadi. Nah, sampai akhirnya gue nikah pun gue dapat pasangan yang gue waktu mau nikah, gue dapat pasangan kebetulan bukan Kristen gitu. Gue satu agama. Nggak satu agama. Gue dapat pasangan Muslim. Islam. Istri lo Muslim ya berarti? Istri gue Muslim dari lahir. Gitu. Nah ini menarik nih guys. Ya lu bisa ketemunya di mana, dan itu kan sebuah perbedaan yang lu tahu, sama-sama tahu bahwa kita beda keyakinan, tapi lu bisa sampai menikah gitu bro. Gue kayaknya kalau ditanya itu agak susah ya, maksudnya kayak ya itu dia, sampai ya waktu itu kita berpikiran kayak ya nggak ada yang bisa menghalangi cinta kita gitu kan. Agama sekalipun tuh kayak nggak bisa ngalangin sampai kita harus gitulah ya akhirnya kita itu kayak komitmen kita aja sih, komitmen dimana ya mungkin satu sisi
dia juga nggak mau ikut gue juga nggak mau ikut dia gitu ya. Maksudnya ya, kita coba strict dengan apa yang kita punya waktu kita mau nikah gitu. Maksudnya kita dengan agamanya masing-masing, dan akhirnya kita juga decide untuk kita berkomitmen dengan cara yang seperti itu gitu. Jadi kita nikah berbeda agama. Beda agama gitu. Nih tapi di Jakarta nih yang gue tahu agak susah ya nikah berbeda agama. Tapi lu bisa tuh ya lolos. Ada orang dalam. Ada orang dalam. Iya, jadi memang benar ya, di Jakarta tuh susah dong ya. Maksudnya ada, cuman mungkin nggak. Gue ya sempet research lah ya pas mau nikah. Iya, cari tahu sebenarnya gimana sih, apa bisa waktu itu kayak harus di luar negeri kah gitu, kayak di Singapura, di Hong Kong ya, karena teman-teman ada juga yang beberapa di sana. Cuman ternyata di Jakarta juga beberapa bisa gitu ya. Ada beberapa yayasan yang memperbolehkan atau coba mengakomodir servis itulah untuk menikahkan orang yang beda agama. Jadi cuman ada ya. Ada. Ya akhirnya kita nemu boleh disebut nggak ya? Orang ya mungkin yayasannya udah nggak ada waktu itu, tapi waktu itu ada orang-orangnya yang masih lah ya. Jadi dia dari mulut ke mulut aja gitu, yang kita tahu nomor teleponnya ini ada dari Pak Ustadz siapa dari bisa nikahin gitu. Nah ternyata tapi pas nikah nih, lanjut ceritanya pas nikah, jadi sebenarnya karena tadi yang beda agama, kita dua prosesi. Iya, biaya prosesi. 2 kali dong. Ya itu bisa diatur lah kalau biaya bisa diakalin. Cuma 2 kali prosesi berarti. Iya, yang pertama apa nih? Ya, berarti akad nikah biasa yang ya kayak teman-teman muslim kalau nikah ya akad nikah gitu ya. Yang kedua gue pemberkatan. Pemberkatan justru kedua ya. Itu jadi, jaraknya berapa lama tuh dari yang pertama kedua tuh? Enggak, cuma sama, harinya sama. Harinya sama. Pagi akad, siangnya sorenya pemberkatan sekaligus resepsi gitu. Berarti lu ganti dress code dong, Bro? Ganti dress code. Ganti Ustadz juga ganti. Oh gitu? Iya kan, ganti pastor. Oh iya. Dari Ustadz ke pastor. Tapi orangnya beda, bukan orang yang sama gantiin baju dong. Oh iya. Ya cuman secara, mungkin ini sharing juga ya, maksudnya secara pencatatan sipilnya di negara bukan KUA gitu, tapi pencatatan sipilnya diakuinya secara Kristen waktu itu. Karena pada saat itu ya. Karena catatan sipil kan hanya diakui oleh untuk agama dari yayasan Kristen. Kalau KUA hanya Islam gitu. Nah gitu sih. Tercatat ya. Tapi tercatat dong ya. Istilahnya ya. Insya Allah sih. Tetap resmi sih. Oke. Mungkin lu sudah menikah nih ya. Tadi kan lu udah sampaikan lu menikah dengan istri lo, ya kan? Akhirnya lu punya anak ya. Ini boleh gue tahu nggak nih, anak lu mau ikut siapa pada saat itu? Apakah ikut lo atau ikut bini lo tuh di saat itu? Nah, ya setelah nikah nih kan, ya udah kita berkomitmen untuk ya dengan menjalani bertoleransi lah gitu ya, bertoleransi gitu, terus ya dengan segala sesuatunya gitu ya. Yang kita expect kayak ya kita harus bisa menjalaninya gitu ya, kita komitmen di awal kena ya. Tapi kesininya juga sebenarnya nggak ada masalah besar gitu ya, kalau menurut mungkin nggak ada masalah yang bener-bener mengacu gara-gara perbedaan itu akhirnya ada bermasalah. Cuman kayak ya banyak hal yang harus kita kompromiin aja gitu sih sebenarnya. Yang kayak anak gitu. Anak ya mungkin kalau masih bayi TK masih oke lah ya, karena semua lebih general segala macam. Cuman begitu masuk SD kita harus udah harus memilih tuh ya. Harus milih. Gitu. SD-nya kalau boleh SD apa nih anak lu? SD Islam gitu. Jadi memang ya tadi akhirnya ya kita decide untuk anak-anak ikut Islam, ikut istri. Kenapa? Itu kesepakatan bersama. Jadi karena mungkin yang akan lebih banyak interaksi sama anak di rumah adalah istri gitu ya, bukan gue gitu. Jadi oke lah ya bukannya gue melepas tanggung jawab, enggak. Jangan juga ya maksudnya. Cuman maksud gue ya itu kesepakatan untuk anak-anak kita dididik dengan cara agama Islam melalui sekolahan dan lain-lainnya. Tapi anak lu menyadari nggak sih, Bro? Sebenarnya gue nggak tahu sih kalau itu. Maksudnya sampai sekarang gue juga nggak tahu. Mungkin dia tahu nggak sih dulu gue beragama Islam atau enggak gitu. Itu dia tuh.
Yang pasti ya kita jaga banget gitu ya. Maksudnya kita juga nggak pengen, ya itu dia nih mulai mungkin permasalahannya di situ gitu ya mulai ya. Kita satu sisi kita nggak mau bikin mereka bingung gitu bingung, ya. Kan? Karena ini sesuatu yang sensitif banget gitu ya, apalagi buat anak gitu kan. Nah, akhirnya ya kita nggak mau bingung, jadi kita coba keep gitu ya. Maksudnya oke lah, ini jadi tadinya kita komit untuk kita ya udah nanti sampai umurnya dia ngerti kita akan ceritain gitu. Gitu. Nah, akhirnya ya kalau anak ya kita coba keep sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Jadi even KTP gue aja yang lama gue suka kalau lupa ngeletakin gitu kadang-kadang gue simpen dulu deh. Iya, gue takutnya kan tiba-tiba anak lu kan iseng kan buka dompet gitu. Papa agamanya apa? Iya kan bahaya banget. Itu udah SD harusnya kalau udah umur SD yang udah mulai kayak gitu kan yang kita khawatirin. Nah, ya tapi itu Gil, mungkin ini gue cerita ya ke depannya gitu. Maksudnya setelah gue komit untuk menjalankan itu, ya gue berharap gue menjadi mungkin dengan agama gue yang sebelumnya gue bisa menjadi orang tua yang baik tetap dengan agama gue gitu kan. Jadi ya bener beriman yang bener juga gitu kan. Ya istri juga berpikiran seperti itu gitu ya. Cuman ya nggak tahu ya lama kelamaan kayak ya kedepannya lama-lama dengan kesibukan segala macam ya kayaknya sebenarnya kayak apa ya kayak nggak juga gitu, lo nggak jadi orang yang kayak gitu juga, malah tambah jauh ya, tambah yang kayak kok tambah hampa ya urusan spiritual ya, maksudnya urusan kayak itu kayak apa namanya ya kayak ya nggak juga gitu, ternyata kita kok kita nggak bisa fokus ya gitu ya untuk urusan yang satu ini gitu ya. Maksudnya oke lah, gue dulu berusaha untuk rajin ke gereja tiap hari Minggu segala macam gitu ya, waktu awal-awal nikah gitu ya, komit apa punya anak mau masih semangat. Terus lama-lama kayak aduh males deh gitu, males gitu kan. Ya karena anak-anak di rumah nggak gereja gitu kan maksudnya jadi gitu. Lu sendiri Gue gitu sendiri ya. gitu kan. Jadi pasti ada rasa-rasa males gitu yang kayak gitu dan somehow juga nah dari males itu jadi akhirnya emang jadi nggak pernah gitu kan. Jadi tambah malah nggak sama sekali gitu, jadi udah kosong aja sebenarnya. Kosong gitu. Ya justru ya, karena lu menjalani perbedaan, lu yakin awalnya ya, maksudnya bisa komitmen dengan agama masing-masing, ternyata dijalanin berat ya. Sebenarnya nggak berat juga sih ya, makanya ini kalau gue bilang beratnya adalah saat itu kalau gue sama istri gue adalah memang kita kayak nggak fokus ke masalah itu gitu ya. Pada saat itu ya, lu nggak sadar tuh ya berarti ya. Kayak belum sadar kayak harus ini tuh sesuatu yang apa ya, maksudnya harus yang bener-bener di apa namanya ya harus ya kita bener-bener harus fokus, bener-bener ini harus dijalani gitu. Kemarin kita kayak ya duniawi banget lah gitu ya. Asli, duniawi banget gitu. Jadi ya itu kita coba abaikan ya, mungkin gara-gara ya kita coba ya tadi ya maksudnya apa namanya kita coba santai lah di depan gitu. Cuman akhirnya kesantaian gitu loh. Jadi kebablasan. Iya, jadi kayak kita ya biasa aja, kita nggak ya istri gue ya apa ya sempet sholat juga jarang-jarang gitu yang modelnya gitu gitu ya. Jadi kalau sholat ada perlunya aja gitu. Sama kayak gue juga. Gue juga bro. Enggak. Ya kayak gitu lah maksudnya. Yang akhirnya kalau lo motivasinya gitu menjalankan ibadah, jadinya itu tetap kosong, tetap hilang aja gitu. Kalau gue melihat itu seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Respon orang tua lu sendiri gimana bro? Ketika lu memilih jalan untuk pindah ke Muslim? Iya, ini satu hal yang mungkin jadi PR buat gue juga. Yang ya setelah gue pindah Muslim ini, satu hal gue pindah Muslim, gue nggak jujur sama orang tua gue. Gue belum bilang dan gue nggak minta izin gue kalau gue apa namanya gue mau masuk Muslim segala macam, gue nggak jujur gitu. Jadi ya ini masih jadi PR saya ya, PR gue gitu ya, PR gue gimana ya sampai kapan nih gue mau sampai kapan gue mau apa namanya gue sampai gue mau cerita sama dia kalau memang gue pindah Islam. Ya kalau ngomong orang tua ya gue pasti harus emang harus ngomong intinya gitu ya. Cuman mungkin PR adalah gimana gue sampai gue bener-bener meyakini apa yang gue yakini sekarang, gue baru mau ngomong gitu. Jadi bukan sesuatu yang kayak
ya sama kayak sebelumnya gitu ya. Misalnya gue beragama Kristen, cuman gue nggak pernah ke gereja, gue nggak pernah berdoa, terus gue bilang gue Kristen, enggak kayak gitu. Gue pengen gue bilang ke nyokap gue Muslim dan gue udah sholat, gue udah bisa menjadi imam yang baik buat anak gue, udah gue bisa jadi imam yang baik buat istri gue, buat keluarga gue udah bisa. Nah itu ya gue pengen momen itu sih yang gue jadiin itu sih. Lo bekerja di si Prama yang notabene banyak banget muslimnya nih. Kita semua karyawan banyak nih muslim di si Prama. Nah, lu pada saat itu terganggu nggak sih bro soal kayak gini? Lu maksudnya minoritas di sini gitu, terganggu apa enggak? Atau mungkin justru ini yang menjadi titik lu juga untuk pindah gitu dengan ke muslim gitu? Ya lebih banyak pasti ada pengaruhnya lah ya. Ada yang ada mendorong gue juga untuk apa namanya untuk masuk Islam gitu kan. Tapi kalau ditanya ganggu apa enggak, udah pasti enggak gitu. Karena gue udah terbiasa dengan hidup dengan suasana yang lebih itu. Gue serumah juga beda agama awalnya gitu kan. Jadi gue nggak pernah terganggu. Justru gue melihat si Prama punya rutinitas yang cukup intens terkait dengan keagamaan gitu ya. Yang itu yang membuat gue melihat justru si Prama punya sosok-sosok yang memang ya sosok-sosok yang benar gitu ya. Maksudnya sosok-sosok yang ya ini mungkin lu kalau beragama ya harus seperti ini gitu ya. Yang kalau gue lihat ya, maksudnya untuk untuk jadi ya sebagai contoh lah gitu. Contohnya jadi tuh real banget ya. Iya jadi ya gue melihat seperti itu sih. Kalau ada pengaruhnya ya pasti ya, karena itu yang itu yang sehari-hari gue, misalnya kalau lagi di kantor itu yang gue rasain. Gue melihat gimana orang nggak ninggalin sholat 5 waktu gitu ya, gimana sholat berjamaah segala macam. Dan dari situ gue melihat kayaknya ini loh yang gue perlu gitu loh. Ini loh yang kayaknya gue butuhin gitu ya, sesuatu yang ya ini jadi alasan juga ya kenapa gue butuh sesuatu yang bisa gue lakukan tiap hari secara rutin, yang bikin gue ingat lagi sama Tuhan, sama Allah gitu. Jadi ya dengan cara-cara seperti ini, seperti yang harus gue ikutin gitu. Terima kasih Mas Andrian, luar biasa sekali sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Luar biasa loh, seru banget loh. Sampai ini kita nggak tahu nih udah azan apa belum nih. Karena ceritanya tuh seru banget nih guys nih. Jadi tadi sudah diceritakan kisah-kisah menariknya gitu ya, dari Mas Andrian itu sendiri, soal dia pindah ke Muslim, perjalanan hidupnya, terus lawan dari respon dari orang tuanya yang aduh luar biasa lah. Salut sih bang. Welcome to the jungle bro. Apaan sih ya. Tapi gini ya, terakhir nih, setiap ngabulain harus yang datang ke sini harus punya kata-kata mutiara bro. Iya, gue udah lihat kemarin Mas Supri ngomong. Iya kan? Iya. Walaupun Mas Supri nggak ada isinya gitu. Gue udah tahu, tapi gue nggak nyiapin lagi sekarang. Padahal udah. Iya. Kemarin lu bilang kan mau tag ya. Mau tag gue, cuman gue juga nggak nyiapin. Apa aja Bo, versi lu boleh. Nggak harus kayak Mas Supri ya. Everything happen for a reason gitu ya. Jadi sesuatu terjadi karena ada alasannya gitu ya. Jadi segala sesuatu yang lo lakukan sekarang pasti nanti akan ada jawabannya di depan gitu. Dan itu yang yang itu dia. Makanya momen-momen yang saat ini lo lakukan ini yang harus yang paling bener maksudnya gitu. Bener. Jadi everything happen gitu ya. Happening right now is for reason next gitu. Jadi gue orangnya yang gitu ya, sangat ngeflow gitu ya. Gitu ngeflow. Jadi ya apa yang gue lakukan saat ini ya, kalau itu gue lakukan baik pasti ntar jadinya juga berbuah baik gitu ya. Kalau apa yang gue lakukan sekarang jelek, itu berbuah jelek. Dan itu yang satu hal yang membedakan dulu sebelum gue masuk Muslim sama sekarang gue udah Muslim nih. Kayaknya segala sesuatu tuh lebih cepet aja gue dijawab gitu loh. Oh serius? Iya, kayak gue melakukan kesalahan apa langsung ada balasannya yang kayak gitu ya. Jadi sama kayak wah ini gokil juga ya gitu. Ini beneran loh dijawabnya gitu. Iya langsung gitu, ya. Aduh. Ada lagi mungkin kata mutiara? Cukup ya. Okay. Satu lagi jargon kita di Ngabulain adalah salam persaudaraan dan persahabatan. Kita bareng ya.
Salam persaudaraan dan persahabatan. Gini ya. Gak usah angkat tangan kali. Hah? Nggak usah. Jadi gue kasih lihat tangan lu. Gue jadi ikutin. salam persaudaraan dan persahabatan. Oke, siap? Salam persaudaraan dan persahabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.